murid sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Kebulatan tekad melawan arus kilesa ini harus kita waspadai. Arus kilesa, arus kotoran batin kita sendiri. Ya, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita sudah mempunyai niat yang baik, kita sudah mempunyai tekad yang baik untuk melaksanakan sesuatu, tetapi di tengah perjalanan akhirnya ada saja godaan-godaan. Ya, kalau orang lain mengatakan ini digoda setan, ya, tetapi Buddhism lebih menekankan bahwa meskipun setan, personifikasi setan itu dikenal di dalam Buddhism sebagai Mara, memang kadang Mara itu menggoda, tetapi seringkali yang menggoda itu bukan setan yang berupa makhluk, tetapi setan yang berupa apa? Kilesa kita sendiri, kotoran-kotoran batin kita sendiri yang menggoda kita. Akhirnya bisa saja seseorang yang tadinya di awal sudah bertekad untuk menjadi orang yang baik, tetapi di tengah perjalanan akhirnya lupa, berbelok arah, tergoda oleh kotoran batin yang ada di dalam hatinya. Akhirnya dia memilih untuk berbelok, tidak melanjutkan apa yang sudah menjadi tekadnya, ya. Jadi dengan kebulatan tekad kita akan bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan parami-parami yang lain, ya. Dengan kebulatan tekad juga kita akan mewujudkan niat kita untuk menyempurnakan dana, ya, sila, nekama dan lain-lain tanpa ragu, ya. Sehingga akhirnya kita tidak hanya menjadi seseorang yang hanya berniat saja tapi tidak melaksanakannya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan kan, Buddha adalah seseorang yang mengucapkan apa saja yang beliau juga melakukan, dan juga melakukan sesuatu apa yang beliau ucapkan, atau mengajarkan sesuatu yang beliau sendiri juga melakukannya, dan melakukan sesuatu yang juga beliau ajarkan, ya. Jadi ada keharmonisan antara ucapan dan juga perbuatan. Keharmonisan ucapan dan perbuatan itu akan menjadi sempurna kalau juga itu didukung oleh keharmonisan di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu juga apa yang kita ucapkan, dan juga merupakan apa yang kemudian kita lakukan. Jadi kebulatan tekad melawan arus kilesa. Seringkali di dalam melakukan perbuatan baik, seperti misalkan katakanlah berdana, ya, ada saja gangguan-gangguan dari kilesa kita untuk kemudian mulai menggunakan pengetahuan kita. Hati-hati dengan pengetahuan kita. Minggu lalu mungkin saya sudah sampaikan bahwa pengetahuan atau panya atau kebijaksanaan itu harus diseimbangkan dengan dengan keyakinan, ya. Tidak boleh salah satu itu melebihi yang lain, ya. Karena efeknya apa? Mari kita lihat. Seseorang yang mempunyai sadda lebih tinggi, keyakinan itu sangat kuat, sementara kebijaksanaan tidak mampu mengimbanginya. Akhirnya orang seperti ini menjadi apa? Keyakinannya kuat, tetapi kebijaksanaannya tidak mampu mengimbanginya, ya. Volumenya lebih sedikit dibandingkan saddanya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mempunyai sadda seperti ini dan tidak diimbangi dengan kebijaksanaan serta pengetahuan atau panya, mereka akan menjadi orang-orang yang apa? Terlalu mudah percaya, dan akan menjadi orang yang apa? Memiliki keyakinan buta. Fanatik, ya betul, fanatik, ya. Sehingga akhirnya apa? Atas nama keyakinan dia bisa saja menyakiti orang lain. Nah, kalau Buddhism enggak, seandainya saja, ya, ada orang lain mengatakan kepada Anda bahwa Buddhism mengizinkan Anda untuk menyakiti makhluk lain, gitu, ya. Tetapi karena Anda mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai kebijaksanaan yang cukup, akhirnya, ya, meskipun Anda melihat contohnya, oh itu ada seorang pemuka agama Buddhis atau seorang biku melakukan perbuatan yang menyakiti makhluk lain, berarti Buddhism mengizinkan itu.
perbuatan seperti itu. Tetapi karena Anda ada keseimbangan antara keyakinan dan pengetahuan, ada keseimbangan antara keyakinan dan kebijaksanaan, maka Anda akan memanfaatkan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda untuk mulai berpikir apakah benar Buddhisme mengizinkan kita untuk menyakiti makhluk lain, ya. Dan Anda pun, pengetahuan Anda akan memberitahu Anda bahwa tidak ada satupun tempat di dalam Buddhisme, di dalam Tripitaka, Buddha mengajarkan kepada kita untuk menyakiti makhluk lain dengan alasan-alasan apapun, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, keyakinan, sada dan juga panya harus diseimbangkan. Karena kalau sada terlalu tinggi akan membuat kita menjadi seorang yang fanatik, ya, sehingga disenggol sedikit saja akan bereaksi. Tetapi kalau panya kita, pengetahuan kita lebih banyak dari keyakinan kita, lebih banyak dari sada kita, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang terlalu kritikal, terlalu kritis. Kalau di kitab disebutkan kadang akan jadi seorang yang cunning, yang licik gitu, akan memanfaatkan pengetahuannya sedemikian rupa hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, karena dia tidak punya sada, tidak ada keyakinan baik itu kepada Buddha, Dhamma, Sangha atau kepada orang lain. Akhirnya dia akan memandang sebelah mata, menganggap semuanya itu kecil gitu, sehingga inilah yang akhirnya menyebabkan orang tersebut juga tidak akan mencapai kemajuan. Oleh karena itu, sekali lagi kita belajar, tetapi sada juga harus ditingkatkan, ya, supaya apa? Supaya kita terus mengevaluasi diri kita, ya. Apakah kilesa-kilesa kita selama di dalam perjalanan kita belajar Dhamma ini telah menjadi semakin melemah atau sebaliknya menjadi semakin kuat gitu. Kembali lagi ke layar. Kebulatan tekad melawan arus kilesa pada saat kita berdana. Kalau kita menjadi seseorang yang terlalu banyak pengetahuan tetapi kurang sada, akhirnya mulai berpikir, ini yang menerima dana saya ini pantas enggak ya? Katanya Bante Keminda, kalau bukan kata Bante Keminda, kata Buddha, kalau mempersembahkan makanan kepada orang yang silanya tidak bagus atau kepada biku yang silanya tidak bagus, maka itu karmanya tidak kawi super. Nah, itu akhirnya teorinya dipakai lagi, saya harus mencari objek yang silanya murni gitu. Nah, akhirnya mencari menjadi terlalu kritis, dan apa yang terjadi itu muncul dari kilesa dia sendiri, ya. Akhirnya dia lupa untuk melatih parami. Ingat, parami berbeda dengan kebajikan. Parami berbeda dengan apa yang disebut dalam bahasa Pali punya. Punya itu kebajikan, meritorious deed, berbeda. Kalau punya kebajikan, memang benar di Sutta Pitaka Buddha mengajarkan ada objek-objek yang mulia, yang apabila kita melakukan sesuatu kepada objek yang mulia, maka karma baik kita ini berkualitas super dibandingkan katakanlah melakukan perbuatan baik dengan objek penerimanya itu adalah orang yang tidak bermoral, ya. Tetapi yang membedakan kebajikan dan parami atau kesempurnaan adalah bahwa kebajikan yang Anda lakukan selama itu adalah masih kebajikan, maka buahnya akan muncul di dalam samsara. Kebajikan Anda dana, sebagai kebajikan Anda akan menghasilkan buah berupa apa? Kelahiran di alam samsara, mungkin kelahiran di alam manusia menjadi manusia yang kaya raya, atau kelahiran di alam surga, ya, dengan terlahir di lingkungan dewa dewi yang baik hatinya, yang bersinar dan lain sebagainya. Tetapi itu pun masih samsara, ya. Nah, parami berbeda. Parami tidak memperhitungkan siapa yang menerima dana Anda. Sudah tidak berhitung itu lagi. Parami adalah satu perbuatan memberi demi kebahagiaan orang yang menerimanya, siapapun itu mereka. Kita sudah tidak berpikir lagi, ini yang menerima silanya bagus atau enggak ya. Ini pengemis, ini kayaknya antar aja deh, daripada berdana ke pengemis mending berdana ke Pak Satpam. Nah, udah berhitung-hitung gitu. Itu bukan parami. Setiap perhitungan yang kita lakukan di dalam perbuatan baik tidak termasuk parami. Parami adalah perbuatan yang sudah tidak berhitung lagi. Niat di dalam hati kita hanyalah untuk membantu orang lain, membuat orang yang menerima bantuan kita itu bisa terbebas dari kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi hati-hati karena kilesa kita ini terlalu pintar untuk membujuk kita.
Seringkali kita tertipu kan, terkelabui oleh kilesa-kilesa kita sendiri kan. Lihat pada saat nafsu-nafsu muncul di dalam hati kita, apa yang dikatakan oleh nafsu tersebut? Udah ikuti saja gitu, penuhi saja nafsu-nafsu itu, toh hanya sebentar saja, habis itu kita murnikan lagi gitu ya. Penuhi aja, turuti aja, nanti akan bahagia selama-lamanya. Setelah dituruti kita menyesal lagi, aduh besok nggak mau melakukan, besok dilakukan lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena satinya nggak ada, tidak perhatian penuh, tidak ada perhatian penuh, akhirnya kita sering lupa. Semua kilesa itu seperti itu. Dia seperti apa sih istilahnya kalau seseorang yang menawarkan barang dagangan itu? Salesman ya. Ya, kalau dia datang kan manis kan, ini bagus, ini ciamik ini. Begitu dibeli akhirnya dia hilang saja, nggak bertanggung jawab. Begitu itulah kilesa, selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dengan janji bahwa kalau kita lakukan kita akan bahagia, tetapi kita harus belajar dari pengalaman kehidupan kita bahwa akhirnya kita seringkali hanya menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, tetapi minggu depan diulangi lagi, lupa. Kenapa? Karena bukan tekadnya tidak bulat, tekadnya hanya 1/4 bulat gitu, jadi gampang lupa gitu.